Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia menyanggupi suplai 12 unit kapal selam pada 2024, tapi Indonesia membatalkannya. Indonesia membutuhkan 12 unit kapal selam untuk menjaga perairannya. Request 12 unit kapal selam Indonesia beragam. Maksudnya militer Indonesia mesti mempunyai berbagai jenis kapal selam, mulai midjet, submarin hingga yang berdimensi besar. Sebab ada dua jenis perairan di Indonesia yang berbeda, maka dibutuhkan dua jenis kapal selam. Perairan bagian barat lebih dangkal sehingga kapal selam midjet lebih mudah bermanuver di sana. Sementara perairan bagian timur berombak besar dan dalam, kapal selam berdimensi besar lebih cocok digunakan di sana. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. 12 kapal selam harus dimiliki Indonesia dengan berbagai ukuran. Selain itu, Indonesia butuh alutsista berupa UAV khusus Angkatan Laut. Yang optimum mungkin 12 dulu. Kita punya 12 kapal selam pada era Orde Lama. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno kita punya 12 kapal selam. Dan ke depan kita mungkin punya kapal selam besarnya 12. Dan kapal selam lain yang kecil atau unmanned system Mirawak. Ya, kata Ali dikutip dari Antara pada 14 Mei 2024. Peran kapal selam memang penting bagi Indonesia. Ia berfungsi memberikan efek deteran dan peran intelijen bagi musuh. Kerap dalam misi patroli, kapal selam Indonesia sembari mengumpulkan informasi intelijen yang berguna bagi gerakan pasukan kawan. Untuk menjaga kesiapan tempur, kapal selam Indonesia juga sering mengadakan latihan penembakan torpedo. Dua torpedo kapal selam TNI Angkatan Laut TNI AL, yaitu torpedo dari KRI Cakra 401 dan Wet Firing Test Torpedo dari KRI Alugoro 405 berhasil ditembakkan dan tepat mengenai sasaran saat latihan penembakan torpedo di sekitar perairan Sapudi pada 22 Oktober 2023. Unsur-unsur yang terlibat dalam latihan peperangan ini antara lain KRI Cakra 401, KRI Alugoro 405, KRI Raden Edi Marta Dinata 331, KRI Saputan 923, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, heli Panther AKS dan drone Spion Eagle, jelas Puspen TNI. Kasal menjelaskan bahwa kapal selam akan menjadi inti armada perang Indonesia. Latihan ini merupakan salah satu implementasi program prioritas Kasal dalam membangun kekuatan Angkatan Laut yang bertumpu pada sistem senjata armada terpadu SSAT sebagai kekuatan yang siap dioperasikan. Sehingga pengembangan dan modernisasi alutsista guna meningkatkan kekuatan dan kesiapan tempur jelasnya. Untuk mendapatkan suplai kapal selam, Indonesia mengandalkan impor dari luar negeri. Salah satunya dari Rusia. Sempat terjadi negosiasi pembelian kapal selam dari sana. Secara prinsip, Rusia siap memenuhi 12 unit kapal selam permintaan Indonesia. Indonesia berencana membeli 12 kapal selam dari Rusia. Jelas judul dari artikel terbitan RIA Novosti pada 23 Januari 2006. Kapal selam yang diincar Indonesia ialah Kilo Class. Tahap pertama Indonesia membeli 6 unit Kilo Class, lantas dilanjutkan tahap kedua dengan jumlah yang sama. Targetnya pada 2024 ini Indonesia memiliki 12 unit Kilo Class. Pimpinan Angkatan Laut Indonesia baru-baru ini mendekati pemerintah dengan proposal untuk membeli 6 kapal selam kelas Kilo dari Rusia selama 5 tahun ke depan dengan total nilai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2024, Indonesia bermaksud membeli 12 kapal selam dari Rusia jelasnya. Tapi Indonesia membatalkan kesepakatan kapal selam dengan Rusia karena penting baginya untuk memperoleh transfer teknologi. Kita beralih ke berita lainnya. Prediksi media asing meyakini akan tiba saatnya Indonesia jadi eksportir kapal selam. Industri pertahanan Indonesia di bidang kapal selam mesti maju. Selain itu, industri pertahanan yang lain mesti turut berkembang. Terlebih, industri dirgantara nasional yang harus mampu melewati batasan diri mengikuti gerak langkah di matra darat dan laut. Progres itu harus nyata terlihat, jangan mendadak yang keluar pemberitaan karyawannya belum digaji alias nunggak. Industri pertahanan Indonesia tak bisa lagi main-main menjalankan programnya. Pemerintah sudah merencanakan target tinggi yakni masuk 50 besar dunia.
Target ini cuma bisa dicapai dengan kerja keras, pembuktian mendapatkan laba, dan jangan bergantung pemberian modal usaha dari pemerintah. Niatan Indonesia membangun industri pertahanan yang mandiri secara kebetulan terpantik karena situasi geopolitik di Indo-Pasifik. Klaim Nendisland, melucut Indonesia berpikir segera memperkuat postur pertahanan. Buntutnya, industri pertahanan dituntut mandiri, berbagai kerjasama dilakukan Indonesia dan negara lain, misalnya Turki. Bahkan baru-baru ini delegasi Kementerian Pertahanan Indonesia mengunjungi Ankara. Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Muhammad Herindra melakukan kunjungan bilateral ke Turki untuk bertemu dengan Wamenhan Turki Bilal Durdali dan sejumlah CEO industri pertahanan Turki, lapor Antara pada 6 Juli 2024. Menurut Herindra, banyak peluang kerjasama pertahanan yang bisa dijajaki dengan Turki. Rasa saling percaya ialah landasan bagi kerjasama antara kedua negara. Ada banyak peluang untuk memperluas kerjasama pertahanan bilateral kedua negara, khususnya dalam membangun rasa saling percaya, meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata, dan mengembangkan sektor industri pertahanan di masa depan, jelas Herindra. Indonesia tentunya mengincar transfer teknologi alutsista dari Turki. Ankara terbuka untuk memberikan teknologi pertahanannya dengan Indonesia dalam bentuk kerjasama. Transfer teknologi merupakan hal yang tak semua negara mau memberinya ke Indonesia. Turki adalah mitra yang tepat dalam pengembangan industri pertahanan bagi Indonesia. Selain merupakan mitra terpercaya Indonesia di forum multilateral dan isu krusial saat ini, Turki merupakan satu dari sedikit negara yang bersedia berpartner dengan Indonesia dalam mekanisme transfer of teknologi untuk industri pertahanan, kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama. Contoh kerjasama sukses Indonesia dan Turki adalah pembuatan tank Harimau atau Kaplan MT. Selain di industri pertahanan darat, Turki juga menjalani kerjasama dengan matra laut dan udara. Di matra udara, ada kerjasama pembuatan UAV Anka dan di laut CMS Advent yang sedianya dipasangkan di frigat Merah Putih. Soal kapal selam, Indonesia yang sudah belajar dari Korea Selatan alias Korsel tengah berusaha menjadi eksportir alutsista bawah air itu. Bahkan media asing dari Korsel, Mekyung, dalam artikelnya berjudul Technological Deployment is the only way to survive the international defense industry ecosystem is being pursued pada 2 Januari 2015. Memprediksi akan tiba saatnya bagi Indonesia jadi eksportir kapal selam. Akan tiba saatnya Indonesia yang sedang mengembangkan industri pertahanannya di tingkat nasional akan mengembangkan teknologi pembuatan kapalnya dan menjadi eksportir kapal selam menjadi pesaing Korea. Negara kita juga sedang bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari Jerman dan tidak membiarkan Indonesia mengejar ketertinggalannya, jelasnya. Kini tinggal Indonesia apakah dirinya mau menjadi eksportir kapal selam atau tidak menanggapinya melalui kerja keras.